Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bro. Baik, sebelumnya Ibu meminta maaf karena pembelajaran pada hari ini dilakukan secara daring, dikarenakan ruangan kelas kita sedang dipakai pada kelas lain. Jadi, harap semua mengaktifkan kameranya selama pembelajaran berlangsung. Semoga minggu depan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Baik sebelum pembelajaran dimulai, silakan Syawal memimpin doa untuk melakukan berdoa bersama. Syawal, silakan. Baik, baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih Syawal. Ya, Bu. Langsung saja sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen ya. Syawal Revansyah. Hadir, Bu. Ibnu Haldun. Hadir, Bu. Abrar Rumar. Bu. Nur Nabila. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Di kelas ini siswa-siswanya rajin-rajin. Semoga dipertahankan ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya. Baik, untuk minggu lalu kita sudah membahas mengenai macam-macam sambungan yang digunakan pada instalasi listrik. Apakah kalian masih ingat? Ingat, Bu. Oke. Baik, jika kalian masih ingat, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi adapun pertanyaan Ibu yaitu coba Anda sebutkan macam-macam sambungan yang biasa digunakan pada instalasi penerangan. Ada yang bisa menjawab? Ayo, Bu. Oke, kepada Abrar Rumar saya persilakan. Baik, Bu. Adapun macam-macam sambungan yang saya tahu, Ibu, yaitu yang pertama itu sambungan ekor babi, sambungan lurus, sambungan bola balik, sambungan cabang ganda, dan yang paling sering digunakan itu, Ibu, yaitu sambungan ekor babi, Bu. Oke, terima kasih jawabannya Abrar. Jawabannya sudah benar. Jadi untuk hari ini Abrar sudah mendapat nilai. Oke. Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mengingat pembelajaran kita? Saya, Bu. Oke, Syawal silakan. Baik, Ibu. Jadi adapun materi yang Ibu bahas juga itu mengenai instalasi listrik penerangan dan pengenalan alat bahan yang akan digunakan dalam melakukan pemasangan instalasi, Ibu. Seperti misalnya fitting, lampu, saklar, KKB, dan jenis-jenis kabel, Ibu. Oke, terima kasih Syawal. Jawabannya sudah benar. Jadi untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai teknik instalasi tenaga tinggi. Sebelum itu Ibu akan memaparkan materinya ya. Ya, Bu. Baik, teknik instalasi tenaga tinggi. Baik, definisi instalasi tenaga tinggi. Instalasi tenaga listrik adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, dan perangkat listrik yang dirancang dan dipasang secara terstruktur untuk mendistribusikan, mentransformasi, dan mengontrol aliran listrik dari sumber daya listrik seperti pembangkit listrik atau jaringan listrik umum ke berbagai tempat penggunaan atau perangkat listrik. Instalasi tenaga listrik melibatkan serangkaian
langkah perencanaan, pemasangan, uji coba, dan pemeliharaan guna memanfaatkan adanya distribusi listrik yang efisien, amanah, dan sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang pentingnya instalasi tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tenaga listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa mengapa instalasi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Pemenuhan kebutuhan kinerja, 2. Pelayanan publik, 3. Kenyamanan dan produktivitas, 4. Penggerakan perekonomian, dan yang 5. Teknologi dan informasi, 6. Keamanan, 7. Kesehatan dan pelayanan, 8. Kemudahan komunikasi, 9. Perlindungan lingkungan. Nah, pentingnya instalasi tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa penyelenggaraan, perawatan, dan pembangunan sistem ini sangat mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat modern. Next. Nah, selanjutnya yaitu keamanan sebagai kualitas utama dalam instalasi tenaga listrik. Instalasi tenaga listrik yang kurang aman dapat menyebabkan kecelakaan listrik yang serius. Keamanan yang baik melibatkan pemeliharaan peralatan yang tepat, instalasi yang benar, dan pemeliharaan rumah yang mencegah potensi kebocoran arus atau hubungan pendek yang dapat menyebabkan kecelakaan. Next. Nah, adapun komponen utama instalasi tenaga listrik yang sangat penting untuk kita ketahui yaitu sumber daya listrik. Yang kedua, panel listrik, dan yang ketiga, kabel penghantar, dan yang terakhir yaitu saklar dan stop kontak. Oke. Jadi itulah materi yang sempat Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, silakan untuk melakukan resen. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, kepada Nurul Nabila, Ibu persilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja ya pertanyaan saya, yaitu apa yang harus kita pertimbangkan dalam merancang instalasi listrik tenaga? Oke. Apa tadi pertanyaannya, Nurul Nabila? Pertanyaannya, Bu, apa yang harus dipertimbangkan dalam merancang instalasi listrik tenaga? Oh, iya. Jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang instalasi listrik tenaga meliputi kebutuhan daya, tata letak bangunan, standar keamanan, dan peraturan lokal yang terkait. Bagaimana kepada Nurul Nabila, apakah jawabannya dimengerti, Dek? Baik, Bu. Terima kasih sudah dimengerti. Oke. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Berarti untuk materi Ibu, apakah semua sudah mengerti? Ibu, Ini Ibnu baru muncul, jangan sampai kau tidur tadi ya. tidak Bu. Oke, kalau tidak coba berikan kesimpulan pada materi yang Ibu jelaskan tadi.
Baik, Bu.